Baik, perkenalkan nama saya Ra Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis data menggunakan rancangan Excel lengkap 2 faktorial. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan data ke dalam tabel, lalu data didistribusikan ke tabel 2 arah. Selanjutnya adalah mencari jumlah dengan rumus sum, kemudian data pengulangannya di blok, lalu klik sama dengan, lalu drag ke bawah. Yang kedua adalah rata-rata dengan rumus average, blok kedua data, lalu di drag ke bawah. Selanjutnya mencari jumlah yang di bawah, langkah-langkahnya sama seperti yang di atas, yaitu sum, blok semua data, lalu enter. Mencari rata-rata di bawah juga sama, yaitu average dalam kurung blok semua data, lalu tekan enter, kemudian di drag ke samping. Kemudian di tabel 2 arah juga dicari jumlah. Langkah-langkah mencari jumlah di tabel 2 arah juga sama seperti yang di atas, yaitu sum blok data yang diinginkan, klik enter, dan diulangi sampai data-data selesai. Kemudian mencari rata-rata di tabel 2 arah juga sama seperti yang di atas, yaitu average, kemudian blok semua data yang diinginkan, kemudian tekan enter, kemudian diulangi sampai selesai. Mencari jumlah di tabel 2 arah yang kedua, yaitu sama aja seperti yang di atas, ketik sum, kemudian blok semua data yang diinginkan, kemudian tekan enter, lalu drag ke samping seperti pada video. Mencari rata-rata pada tabel 2 arah yang kedua juga sama, ketik average, kemudian blok data, kemudian tekan enter, lalu di drag ke samping hingga mendapat hasil seperti pada video. Langkah yang selanjutnya adalah melakukan data analisis dengan menggunakan data analyze. Selanjutnya kita akan mendapat tabel hasil ANOVA, dan selanjutnya kita akan menyesuaikan tabel hasil ANOVA tersebut. Menyesuaikan tabel hasil ANOVA-nya dapat kita lihat seperti pada video. Search of varian diganti menjadi SK, SS diganti menjadi JK, DF diganti menjadi DB, MS diganti menjadi KT, F diganti menjadi F hitung, kemudian p-value tetap, dan selanjutnya diganti menjadi
F-table 5%. Langkah selanjutnya adalah sampel diganti menjadi L, columns diganti menjadi S, interaction diganti menjadi interaksi, dan within diganti menjadi galat. Kemudian tambahkan tabel pada atas L, kemudian dibuat perlakuan. Mencari JK adalah sama dengan JKL ditambah JKS ditambah JK interaksi, lalu di enter, dan akan mendapat hasil seperti pada video, yaitu 64,1682. Kemudian untuk mencari DB perlakuan sama dengan DBL ditambah DBS dan ditambah DB interaksi, yang akan mendapat hasil seperti pada video, yaitu 8. Langkah yang selanjutnya adalah mencari KT perlakuan dengan cara JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan, yang hasilnya bisa dilihat pada video. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari F hitung. Cara mencari F hitung adalah KT perlakuan dibagi dengan KT galat, yang hasilnya bisa kita lihat pada video, yaitu 21,2396. Dan yang selanjutnya adalah mencari F-table 5% dengan cara F inverse dalam kurung 0,005, DB perlakuan di DB galat, yang hasilnya adalah seperti pada video, yaitu 6,693. Langkah selanjutnya yang akan dicari adalah p-value dengan rumus sama dengan if dalam kurung F hitung lebih besar dibanding F-table, ada petik bintang 2, if dalam kurung F hitung lebih kecil dibanding F-table, tanda petik 2 NS, lalu tutup kurung. Kemudian hasil yang didapat adalah bintang 2. Langkah selanjutnya adalah menentukan uji lanjutannya, yaitu uji Duncan. Yang pertama, masukkan semua data-data dari S1, L1, masukkan semua, kemudian diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Kemudian yang selanjutnya adalah mencari selisih datanya. Lakukan pencarian selisih data hingga data-datanya habis dan selesai. Langkah selanjutnya yang akan dicari adalah SY. Mencari SY dapat dicari dengan rumus sama dengan SQRT dalam kurung DB galat dibagi dengan banyaknya pengulangan pada data, yaitu
Di sini pengulangan data saya adalah 2 yang akan mendapat hasil 1,5. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari JND 1%, JND 5%, dan BJND 1% serta BJND 5%. Angka-angka pada JND 1% dan 5% dapat kita lihat pada buku rancangan percobaan kita, yaitu seperti pada di video. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari BJND. Untuk mencari BJND dapat dilakukan dengan rumus JND dibagi dengan SY. Kemudian akan mendapat hasil seperti pada di video. Mencari BJND 5% juga dapat kita lakukan seperti mencari BJND 1%, yaitu JND 5% dibagi dengan hasil SY. Semua dilakukan berulang hingga selesai. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan uji beda setiap faktor perlakuan yang rumusnya dapat kita lihat seperti pada di video, dan dilakukan berulang hingga semua faktor perlakuan pada data kita dapatkan. Setelah uji beda setiap faktor perlakuan kita dapatkan, selanjutnya kita akan mencari faktor L dengan memasukkan semua angka pada data L. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengurutkan faktor L dari yang terbesar hingga terkecil. Setelah datanya terurut, selanjutnya kita akan mencari
selisih data pada faktor L yang bisa dilihat seperti pada di video. Setelah selesai, selanjutnya kita akan mencari Asia lagi dengan rumus akar kategala dibagi dengan jumlah faktor dikali dengan jumlah pengulangan yang akan kita dapat seperti pada di video. Selanjutnya adalah menentukan uji beda untuk setiap faktor perlakuan di faktor L dengan rumus yang sama seperti di atas tadi, dilakukan berulang hingga semua faktor mendapatkan uji beda nyata. Selanjutnya kita masuk ke faktor S. Semua data-data di faktor S yaitu rata-ratanya dimasukkan. Selanjutnya akan diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil seperti pada faktor-faktor sebelumnya. Setelah diurutkan, kemudian dicari selisih datanya hingga selesai yang bisa kita lihat dan bisa kita saksikan dalam video. Setelah kita mendapat selisih datanya, kita akan mencari uji beda untuk setiap faktor perlakuan yang rumusnya sama seperti pada faktor-faktor sebelumnya dan bisa kita lihat pada video. Langkah terakhir yang kita lakukan adalah menentukan notasi dari setiap faktor yang notasinya bisa kita lihat pada video berikut. Kita akan membuat notasi dari semua faktor yang kita lakukan. Demikian video dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak.